Hamba berdoa, biarlah janji ini kau genapi bagi setiap jemaatmu, khususnya jemaat Goipol. Terima kasih Tuhan, dan malam ini kami sudah menaikkan beberapa permohonan. Dan saatnya kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Allah. Supaya kami menjadi orang Kristen, kami sungguh boleh mengerti kebenaran-Mu semakin hari semakin mendalam. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam waktu yang singkat ini boleh membagikan yang terbaik buat setiap umat-Mu dengan satu tujuan, supaya setiap umat-Mu bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Ini doa hamba-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom semua. Shalom. Oke, malam ini kita akan belajar perkataan Yesus yang sulit di bagian yang ke-15 ya. Saudara, saya ambil di dalam Matius 16 ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca sama-sama yuk, karena sudah slide-nya. 1, 2, 3. Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, kemarin minggu waspada menyambut Imlek. Hari ini kita harus waspada terhadap siapa saudara? Ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, malam ini saya akan menjelaskan ya dengan satu tujuan supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan malam ini. Saudara, untuk memahami perkataan Yesus ini, kita akan melakukan satu pendekatan, yaitu pendekatan konteks. Ya, pendekatan konteks di sini bisa berbicara tentang latar belakang, kemudian bisa berbicara tentang makna dari kata itu sendiri. Karena itu, saudara, mari kita akan lihat pendekatan konteks ini. Coba kita lihat next selanjutnya. Ya, siapa yang ambil ini? Yang ini ya. Saudara, kita lihat pendekatan konteks ini, yaitu Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi, ya, ragi orang Farisi atau Saduki. Saudara, kita melihat sekilas pengertian waspada itu apa? Ternyata saya coba lihat dalam bahasa Yunani, bagus banget saudara maknanya. Waspada di sini dari kata horao. Horao itu artinya melihat dengan teliti. Saya mau tanya saudara, hari ini siapa yang tidak cermin? Ayo. Tidak bercermin, nggak ngaca ada? Saya yakin hari ini kita semua pasti ngaca, setuju? Yang di rumah ngaca nggak? Ngaca ya? Saudara, waktu kita ngaca, di sini kita kadang-kadang waspada, kadang-kadang tidak waspada. Di saat kita ngaca, kita lihat lama-lama, biasanya apa yang kita lihat? Ayo. Rambut, oke? Muka kan? Atau ada sesuatu yang aneh gitu loh. Misalkan ada jerawat, ya mungkin ada tai lalat, gitu kan? Ada macam-macam gitu kan? Jadi itu kita lihat teliti, lalu kita pencet. Itu artinya apa? Horao. Atau waktu mungkin pacaran gitu kan? Pacaran waktu saya sama semu, saya lihat dia dengan teliti. Oh kan hidungnya gitu loh. Kalau misalkan ada waspada yang tidak horao, itu kalau nggak salah Edo kalau salah melihat sekilas. Kalau ini teliti. Jadi Yesus ajarkan kepada kita waspada harus teliti. Siapakah ragi, Saduki, dan Farisi itu? Ini yang pertama. Lalu yang kedua, berjaga-jaga hampir sama. Cuma di sini lebih memperhatikan. Yang melihat dan memperhatikan ini dua kata tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang melihat, dia pasti akan memperhatikan, betul? Kecuali kita melihat sekilas gitu loh. Itu sekilas. Tapi yang dimaksudkan Yesus itu harus dengan teliti. Itu maksud dari kata berjaga-jaga. Ya. Kemudian kita lihat ragi. Ragi itu memang dalam bahasa Yunani-nya itu diterjemahkan ragi, yaitu sume, bukan sume, sume itu paman, istri dari paman kita ya. Nah, sume itu artinya apa saudara? Ternyata kata ini bisa memberikan penggambaran. Ya, kata sume di sini bisa memberikan penggambaran. Ternyata Yesus memberikan penggambaran sebuah pengaruh. Ragi itu menggambarkan suatu pengaruh. Bayangkan ya, di sini mana Mei bikin kue dah. Waktu bikin bakpao kasih ragi nggak? Kasih. Ada kasih ragi nggak? Nah,
Ketika kasih lagi, Bapak itu akan berubah jadi apa? Saya mau tanya. Mengambang, betul ya, mengambang. Semakin banyak kita kasih lagi, roti itu akan adonan itu akan semakin mengembang. Jadi itu yang Yesus maksudkan. Ternyata ragi yang dimaksudkan Yesus adalah pengaruh. Jadi kita lihat next ya. Prinsipnya adalah kita jangan menjadi orang Kristen abangan. Itu yang Yesus maksudkan. Ya, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya dengan perkataan itu, Yesus ingin mengajarkan kepada setiap kita hari ini, jangan kita jadi orang Kristen apa? Abangan. Abangan artinya apa? Ikut-ikutan, saudara. Ikut-ikutan tanpa akal yang sehat. Hari ini kita lihat berapa banyak orang-orang, jangan agama lain lah kita mau sebutin, ya kan? Itu abangan. Sehingga pemimpinnya bilang pemimpinnya terjun jurang, dia juga ikut terjun jurang. Itu abangan. Kalau ada sampai orang berkata, kalau saya ikut pemimpin ini, taruh singa dia lewat. Itu abangan. Nggak boleh, kecuali Yesus. Siapapun kita nggak bisa, hati-hati. Yesus sudah bilang, ketika ada orang Kristen sampai mengidolakan seseorang, baik dia pendeta atau bukan pendeta, atau siapapun juga, sampai saya berani mati demi pemimpin itu namanya apa? Abangan. Abang-abang ya. Kenapa? Karena itu nggak ada akal yang sehat. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, itu yang Yesus ajarkan. Tidak mengenal kebenaran firman Tuhan dengan baik, mudah dikelabui dengan kedok agamawi. Ya, kita lihat ya kadrun-kadrun yang dimaksudkan itu kan. Nah, itulah yang banyak abangan. Nah, saudara-saudaraku kasih Tuhan, jadi hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang perlu kita pahami berkaitan pendekatan konteks ini untuk memahami perkataan Yesus. Yang pertama kita lihat, ya kan, apa alasan seseorang harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Di sini saya berikan ada 4 alasan. Alasan yang pertama, karena adanya ancaman bahaya dari awam. Awam tahu? Awam di sini adalah orang-orang yang bukan pemimpin agama atau kita yang masyarakat umum. Itu namanya awam. Misalkan apa, saudara? Jambret. Kalau kita tahu di pasar mitra banyak jambret, kita waspada nggak? Pasti waspada. Itu dimaksudkan adanya ancaman. Jadi kita waspada. Lalu alasan kedua, karena adanya ancaman bahaya dari alam. Misalkan apa, saudara? Banjir, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan di darat, laut, dan udara. Nah, kita selalu waspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak, ya kan, misalkan gempa, kita bisa terselamatkan gitu loh. Ya kan, atau mungkin naik motor, naik mobil, ya kan, kita waspada supaya kita tidak kecelakaan. Lalu alasan ketiga, karena adanya ancaman dari binatang buas atau berbisa, misalkan harimau atau ular, ya kan? Nah, ketika kita tahu ini ada ular, maka kita akan selalu waspada, kan? Betul nggak? Mungkin tidak ada ular, tapi kita pernah lihat ada ular, kita waspada nggak? Waspada. Saudara, di Budi Indah, kompleks saya, ya waktu masuk pintu masuk, ya kan, dari pos itu, ya di persegitiga itu, di sebelah kanan itu ada satu taman, itu banyak ular. Setiap kali saya lewat, pasti saya selalu lihat, gitu loh, waspada. Kenapa? Sudah 3 kali saya lihat ada ular lewat. Itu ular kobra loh. Masuk di dalam taman itu. Jadi tiap kali kalau saya lari jogging, pasti saya lihat dia waspada. Siapa tahu nanti dia ngelompok, gitu ya. Habis siang kan. Kenapa? Karena saya sudah tahu itu bahaya. Jadi kita waspada. Lalu yang keempat, karena adanya ancaman dari rohaniawan. Ini lebih tingkat, ya, lebih tinggi. Tadi awam, ini adalah rohaniawan. Seperti apa? Ajaran sesat. Saudara, jadi ketika Yesus berkata waspada, berjaga-jaga, yaitu Yesus tekankan di bagian yang berapa? Alasan keempat. Yaitu waspada terhadap pemimpin-pemimpin agama, rohaniawan. Yang dimaksudkan pemimpin agama adalah orang Farisi dan Saduki. Siapakah mereka? Kita lihat next. Yang pertama kita lihat, orang Farisi adalah sekte atau sekelompok Yahudi yang mempertahankan agama. Ya, agama dan tradisi Yahudi. Mereka sangat mempertahankan Taurat Musa sebagai kebenaran. Jadi semua hukum Taurat itu yang dijabarkan banyak sekali, itu menjadi standar kebenaran di dalam kehidupan mereka. Sekalipun Yesus sudah datang menggenapi Taurat, tetapi mereka
tetap percaya bahwa Taurat itu sebagai standar kebenaran dalam kehidupan mereka. Itulah orang Farisi. Karena itu ketika Yesus datang mengajarkan sesuatu yang sepertinya berbeda. Padahal secara prinsip itu nggak berbeda. Cuma mereka tidak bisa menerima keberadaan Yesus. Sehingga mereka menolak. Dan mereka tetap memperhatikan Taurat mereka. Nah, saudara, itulah orang Farisi. Sedangkan orang Saduki adalah nama dari kelompok aristokratik. Ya, aristokratik itu artinya satu jabatan yang tertinggi di dalam masyarakat. Ya, jadi di sini ya orang Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga sampai ke Bait Allah. Bayangkan saudara, betapa luar biasanya orang Saduki. Mereka punya kekuasaan yang luar biasa. Bukan hanya di bidang agama loh. Di politik, kalau istilahnya, kalau kita di Indonesia, di MPR itu menguasai semua. Ya kan, di bidang agama menguasai semua. Jadi inilah orang Saduki. Bahkan dikatakan mereka bertanggung jawab terhadap ibadah dilakukan di bait suci sebagai kaum imam. Jadi segala praktek dari ibadah itu harus melalui orang Farisi ini. Kelompok ini, saudara. Jadi mereka sangat kuat di dalam masyarakat. Karena itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya akan bahaya orang Farisi dan Saduki ini terhadap ragi mereka, artinya pengaruhnya. Ya, jadi harus diwaspadai. Pertanyaan ketiga yang kita renungkan adalah apa yang harus diwaspadai dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. So, seperti saya katakan bahwa kata ragi ini adalah menggambarkan apa? Sebuah pengaruh. Jadi saudara, hal yang harus kita waspadai dari ya orang Farisi atau Saduki, ya khususnya bagi orang murid Yesus pada saat itu adalah pengaruh pengajaran ya yang tidak benar, yang menyesatkan. Ini ditegaskan di ayat 12. Coba kita baca sama-sama. Klik ya. Yuk, yang di rumah kalau bisa lihat slide-nya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran Farisi dan Saduki. Waktu Yesus mengajarkan memberikan perumpamaan, penggambaran tentang ragi, murid-muridnya bingung. Pikir gitu loh. Ya kan belum sampai di sini, mikir. Emangnya Yesus suruh kita bikin roti? Emang orang Saduki bikin roti? Saudara, jadi mereka ya kan sangat mengalami masalah. Soalnya nggak bisa. Mati. Oke ya. Jadi ternyata di bagian terakhir Yesus dengan tegas mengatakan, bukan masalah ragi roti itu, tetapi ragi yang memberikan pengaruh, pengajaran yang tidak benar dari orang Farisi dan Saduki. Padahal seharusnya mereka mengajarkan pengajaran yang benar, tetapi mereka mengajarkan pengajaran yang tidak benar. Seperti apa, saudara? Pengajaran tidak benar itu. Saya mencatat sedikitnya ada 3. Yang pertama kita lihat, yaitu mereka tidak percaya atau menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya pada kebangkitan, Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini adalah pengajaran orang Saduki dan Farisi. Ini yang kita waspadai di zaman sekarang ini. Ketika kita mendengar satu khotbah dari pendeta sehebat apapun, ketika dia menyangkal bahwa Yesus itu Tuhan, apalagi dia menyangkal bahwa Yesus itu nggak bangkit. Oke, ada berkata, Yesus bangkit, tapi Yesus mati lagi. Yesus nggak naik ke surga, kalau mati udah pasti nggak naik ke surga. Nah, saudara, itu suatu pengajaran yang sangat tidak alkitabiah. Ya, tidak benar. Ini harus kita waspadai. Sekarang ini di Jakarta, ada berapa banyak gereja-gereja, ya boleh saya katakan ajaran sesat. Ya, salah satunya sudah diakui pemerintah. Tahu ajaran apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Yesus itu Tuhan. Saudara, jadi malam ini saya memberikan satu pola ya, untuk menguji apakah ajaran ini sesat atau enggak. Tanya dia, kamu percaya nggak bahwa Yesus itu Tuhan? Enggak. Nah, kalau misalkan ada berkata tidak, berarti itu adalah sesat. Hati-hati, ya kan? Ada berkata Yesus itu orang yang hebat.
orang yang boleh dikatakan punya moral yang sangat tinggi, yang intinya itu nggak mengakui Yesus itu Tuhan, apalagi kebangkitan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ragi dari orang Farisi dan Saduki itu adalah mereka tidak mengajarkan umat sungguh-sungguh mengasihi Allah, melainkan memanfaatkan jemaat. Ngeri, saudara. Hari-hari ini kita lihat, saya sebagai gembala, saya sebagai pendeta, ya kan, saya tidak mau mengajarkan jemaat. Ya kan, kalau istilahnya saya jadi one man show. Kalau singer praktek dulu sendiri gitu loh. Ya kan, sehingga membuat jemaat terkagum-kagum. Nanti akhirnya digiling, ya kan? Jemaat itu akhirnya dimanfaatkan. Di zaman Yesus, berapa banyak umat Tuhan dimanfaatin oleh Saduki dan Farisi. Misalkan dalam apa? Keuangan. Mereka membawa persembahan yang begitu luar biasa. Tetapi semua persembahan itu bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk hidup mereka. Ngeri, saudara. Kalau kita baca sejarah dalam orang Farisi dan Saduki tentang pengajaran mereka, itu sangat mengerikan. Kita bisa bandingkan di dalam Injil. Matius, Markus, Lukas, ini ada catat. Yesus sampai marah. Ya kan, mereka pun memberi sesuatu yang besar, tetapi itu semua adalah ada udang di balik bakwan. Nah, jadi itu bahaya sekali. Ya, jadi inilah ragi. Kemudian yang ketiga, hidup mereka penuh kemunafikan. Apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan perilaku hidup. Ini yang bahaya. Saudara, kita jangan mulu-mulu. Ya, jadi di sini kita melihat, ya kan, kalau ada sebuah gereja atau mungkin seorang hamba Tuhan, kalau kita tidak tinggal 24 jam atau tinggal bersama-sama, kita nggak tahu, betul nggak? Hidup mereka. Kalau saya boleh istilahkan dapur, saya selalu ngomong sama jemaat, kalau jemaat A berkembang sampai begitu pesat, biarkanlah, ya kan, itu mereka. Tetapi hati-hati, kenapa? Karena banyak orang Kristen terobsesi dengan pertumbuhan gereja yang besar itu. Sehingga banyak jemaat pindah. Waduh, ini jemaat kecil, ya, mendingan kau pindah besar. Saudara, dia belum tahu, setiap dapur rumah itu pasti ada kekurangannya. Setiap dapur gereja itu pasti ada kekurangannya. Cuma kita belum masuk. Kalau kita lihat di dalam kehidupan orang Farisi dan Saduki, sangat mengerikan juga. Mereka mengajarkan sesuatu yang baik, tapi kehidupan mereka bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Itulah Yesus pecah. Itulah Yesus katakan kepada murid-murid. Waspada dan berjaga-jaga tak beragi ini. Jangan sampai kalian terjebak di dalam kemunafikan mereka. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di sini saya melihat ragi itu kan sedikit toh, kecil toh, tepung, ya kan, butiran gitu loh. Tapi bisa memberikan pengaruh yang sangat besar loh. Hati-hati, jangan anggap enteng gitu loh. Jangan anggap enteng, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau itu sebuah kebenaran, ya kan, itu harus tegas. Nggak boleh nggak apa-apalah, ya kan. Misalkan ya tadi kita di mobil sama semua ngobrol-ngobrol, ya kan, ada jemaat, nggak apa-apa, mau tuh, masukkan, ngabuknya tuh, masukkan. Saya sediakan rumah untuk judi. Saya nggak judi, nggak apa-apa. Tapi rumah saya sediakan untuk orang judi, nggak apa-apa. Hati-hati. Saudara, ini masalah besar. Ini persoalan besar, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh melihat sepertinya sedikit nggak masalah. Justru itu lagi pengaruhnya besar. Nah, saudara, jadi ini lagi Yesus ajarkan kepada kita, ya, tentang waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi, Saduki, dan Farisi. Ya, mungkin hari ini di Indonesia kita di sini tidak ada Farisi dan Saduki secara literal, tetapi secara rohnya itu masih ada. Karena itu kita sebagai penutup, saudara, oke, ya. Hari-hari ini tidak sedikit jemaat tidak mau sungguh-sungguh belajar firman Allah, tidak mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, sehingga mereka begitu mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari rohaniawan yang tidak sesuai dengan prinsip firman Allah. Saudara, mereka sangat mudah terpengaruh. Suatu sebabnya itu beban saya sama semua. Saya ingin supaya jemaat yang kita gembalakan ini betul-betul bertumbuh. Ya, bertumbuh dalam kebenaran. Itu sebabnya, ya kan, semua, ya kan, di bagian, ya kan, untuk mendorong jemaat untuk baca Alkitab. Ya, untuk di angkatan 2, saya nggak tahu baca sampai di mana. Ya kan,
Kemarin semua sempat share cuma 2 orang, tinggal 2 orang. Yang lain mungkin ada baca, cuma nggak share. Ya kan? Kalau bisa supaya nggak miskomunikasi, kita sharekan gitu loh. Hari ini saya sudah baca ayat ini, ya kan? Ayat ini memberkati saya, sudah jelas. Nggak usah diuraikan lah. Ya kadang-kadang memang setiap orang, ya nggak seperti Akian yang bisa tulis begitu rapi. Ya kan? Menurut saya nggak seperti Apong kan? Ya kan? Saya sempat ngomong kan, yang penting baca. Saya kasih tahu, ketika Anda sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dengan secara roh kita akan lihat, pasti beda. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau tidak jadi orang Kristen abangan. Dan Anda tidak akan mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Ya kan sekarang ini kita lihat berapa banyak hamba-hamba Tuhan, ya kan mereka, ya kan nggak sekolah teologi di pendeta. Ya kemarin saya sempat ya hari Minggu itu saya bicara ketemu satu jemaat yang pernah saya gembalakan. Dia bilang gereja itu, nah itu ya saya nggak mau sebut namanya kan. Saya datang, saya kaget, ya kan? Itu benar-benar katanya sesat. Nah, ngoji kamsia dulu, ngiti sesat. Nah kan tanya dia sesatnya apa? Yang pertama dia mengatakan apa? Ini pendeta nggak sekolah, dia kan seorang pernah masuk penjara, keluar jadi pendeta katanya. Ya, jadi pendeta. Oh, saudara aku kasih Tuhan, saya tanya, emangnya salah ini? Dia bilang begini, bagaimana mengajarin kita? Dia nggak pernah ini sekolah, nggak pernah dibina. Ya kan keluar dari penjara, hanya kesaksiannya bertobat, lalu diangkat jadi pendeta. Saya pikir-pikir ada benar juga. Kalau seorang pendeta nggak pernah belajar, bagaimana mengajarkan jemaat? Betul. Hari ini kalau saya nggak belajar, gimana saya bisa membahas seperti itu? Karena saya sudah belajar, saya bersyukur ketika S2, ya kan, S2 itu yang membuat saya semakin luas untuk betul-betul belajar firman, gitu loh. Nah, di sini saya tekankan satu hal, pokoknya nih, pakai pokoknya ini penting, karena ini benar. Setiap hari kita baca Alkitab. Terlepas kita ngerti atau nggak ngerti, ya, minta Roh Kudus. Ya kan memang sebenarnya kita sempat ngobrol sama rekan, memang kita di sini belajar sama Roh Kudus. Ketika Anda baca Alkitab, Anda minta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan pemahaman buat Anda. Kenapa? Karena setiap ayat yang kita baca, katakanlah kita 10 orang baca satu ayat, bisa nggak kita mendapat arti yang berbeda? Bisa. Itu sama halnya seekor gajah, 10 orang buta pegang gajah, mereka akan berkata berbeda-beda kan? Oh, gajah itu kecil, kenapa? Mungkin dia pegang belah lainnya, ekornya gitu. Oh, gajah itu gede kayak pintu, karena dia pegang telinganya. Tapi mereka memberikan deskripsi yang sama enggak? Bahwa itu gajah, ciri-ciri gajah sama. Ketika kita baca Alkitab, memang kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Saya harapkan ketika kita baca Alkitab, jangan langsung bangun, langsung baca, oke? Kalau kita bisa berdoa, minta Roh Kudus. Setiap kali saya baca Alkitab, saya selalu berdoa, Roh Kudus tolong aku, hari ini saya ingin membaca firman-Mu, misalkan dalam bagian ini. Berikan aku pencerahan apa yang Engkau bicarakan padaku hari ini. Itu. Setiap hari kita lakukan seperti ini, akan beda. Ya, itu akan menolong kita sehingga kita punya pemahaman kebenaran firman Allah dengan baik. Ya, ini. Kemudian kita renungkan hal yang lain. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada, tidak terobsesi dengan penampilan, pencapaian, dan keberhasilan dari sebuah gereja atau seorang rohaniawan. Nah, ini penting. Jangan terobsesi. Tahu terobsesi, saudara? Mengidolakannya. Mengidolakan. Saya boleh bangga. Bangga dan idola beda loh. Saya boleh bangga dengan seseorang, tapi saya tidak jadikan idola. Ya tentunya segala hal, ada hal yang baik kita ambil. Hal yang tidak baik, kita jangan ambil. Sama halnya saya gitu loh. Ya setiap kita, yang penting idola kita pada Yesus. Ya jadi kita waspada, ya kita selalu ya berjaga-jaga. Supaya kita tidak terbawa arus. Ya tanpa kita sadari. Kemudian kita secara pribadi harus sungguh-sungguh belajar membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita dapat mengenal kebenaran Allah dengan baik dan benar. Itulah kerinduan kami
supaya jemaat Goipol mengenal firman Allah dengan baik. Sebab ketika seseorang mengenal firman Allah dengan baik, maka itu akan mempengaruhi sikap hidupnya. Di saat menghadapi masalah, seberat apapun, kalau dia mengenal firman dengan baik, dia akan mungkin mundur. Amin, saudara? Nggak mungkin kecewa. Saya sudah dapati berapa banyak orang Kristen, bahkan termasuk hamba Tuhan, bisa kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman dengan baik. Rumusnya nggak bisa lari, saudara. Yesus ajarkan bagian ini, malam ini, sebagai bicara tentang kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran Allah dengan baik, maka segala pengajaran palsu tidak akan mungkin bisa mempengaruhi kita. Yes. Itu. Kecuali kita nggak pernah belajar, kecuali kita nggak pernah baca Alkitab. Makanya jangan marah-marah kalau baca Alkitab terlalu banyak, panjang, susah. Ya namanya proses pasti susah. Kalau Anda mau kaya pasti susah dulu lah. Iya, benar. Kalau nggak susah dulu jangan kaya lah. Kenapa? Nanti ambruk, lebih amsyok, bisa bunuh diri, saudara. Nah, saudara, kasih Tuhan, jadi Tuhan mau proses kita. Ya, saya berdoa supaya setiap jemaat Goipol boleh bertumbuh dalam firman Allah. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, mari kita berdoa. Kita renungkan sejenak. Malam ini, sudahkah kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan setiap hari? Kita boleh mendengar setiap khotbah yang ada, tapi kita perlu saring. Ya, jangan sampai kita telan semuanya. Ada hal yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang. Ya. Tapi jangan terobsesi di dalamnya. Percayalah ketika kita belajar sendiri dan minta tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memperlengkapi engkau. Hamba Tuhan hanya sebagai mediator, ya, untuk menjelaskan ketika ada sesuatu yang tidak jelas. Tapi mari kita semua belajar supaya Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Allah. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Berkaitan tentang perkataan Yesus yang sulit, yang memperingatkan kepada setiap kami hari ini, bahwa kami harus waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Hari-hari ini adalah akhir zaman. Firman Tuhan katakan akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan Tuhan. Bahkan berani berkata mendengar suara Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap umatmu punya kepekaan, punya pengenalan firman, sehingga tidak mudah terpengaruh seperti ragi. Hamba berdoa kiranya setiap umatmu boleh mempunyai satu dasar firman Allah yang kuat, sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh ajaran apapun. Bila setiap Rabu dalam pembinaan atau hari Minggu firman yang kami dengar, itu betul-betul memperlengkapi kami, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami akan akhiri persekutuan doa kami malam ini. Berkati setiap umat-Mu yang sudah hadir, yang ikut di rumah, biarlah Tuhan berkati, dan istirahat kami juga. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, mari kita sapa.